Kami atas nama pengurus PKPRI Kabupaten Kediri mengucapkan selamat datang, selamat berkunjung di kota tahu, kota Kediri tercinta ini. Rombongan dari KPRI Usaha Bersama di bawah naungan Dinas Koperasi Pasuruan. Tentunya inilah keberadaan kami, kondisi situasi yang ada di PKPRI Kota Kediri. Tentunya kehadiran panjenengan akan senantiasa membawa support semangat kami bersama teman-teman, karena jenengan sudah mau rauh menyempatkan waktu yang tujuan utama ke Jogja. Memang alangkah bijaknya sebelum ke Jogja mampir ke kota tahu ya. Jadi terima kasih banget, terima kasih banyak Bapak Ibu dan semuanya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya setelah saya mendengar jadwal yang begitu sangat padat dari ketua rombongan, kalau bisa cepat dimulai. Sebetulnya dalam hati kami ingin bersama-sama semakin lama semakin enjoy, semakin dekat, semakin akrab, tapi apa daya memang situasi yang tidak mengizinkan. Untuk itu acara akan segera kita mulai. Perlu kami sampaikan, sebelum kita bersama-sama berdiskusi masalah perpajakan, tentunya alangkah bijaknya saya beri kesempatan kepada Ketua KPRI Usaha Bersama untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan. Lama juga boleh Ibu, tetapi kalau lebih cepat saya pun juga senang, jenengan pun mungkin juga sangat senang. Monggo untuk menyingkat waktu saya beri kesempatan kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, setengah siang nih Pak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati jajaran pengurus dan pengawas PKPRI Kabupaten Kota Kediri, Ibu dan Bapak pengurus dan pengawas serta anggota KPRI Usaha Bersama, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasuruan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah bahwa di hari Sabtu yang cerah ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan yang prima dan diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa sama-sama bersilaturahmi di ruangan atau di kantor PKPRI Kabupaten Kota Kediri hari ini. Dalam rangka kami berkeinginan untuk menimba ilmu walaupun secara kilat dan cepat, gerak cepat Pak, karena kami tadi berangkat sudah agak terlambat Pak, sudah tidak sesuai jadwal yang Bu Rita buat kemarin bersama kami. Akhirnya ya termasuk di jalan tadi ternyata ada perbaikan jalan panjang sekali. Nah itu, tapi alhamdulillah pada dasarnya kita masih diberikan waktu untuk sama-sama bersilaturahmi. Pada kesempatan ini kami juga tentunya mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus dan pengawas PKPRI Kabupaten Kota Kediri atas sambutannya yang begitu kekeluargaan kepada rombongan kami. Tentunya harapan kami silaturahmi ini tidak hari ini saja, mungkin kami akan sambung pada kesempatan yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya rombongan kami akan menceritakan sedikit kenapa kok tujuannya ke PKPRI Kabupaten Kota Kediri. Pada awalnya kami ini
bertemu dengan ketua PKPRI Kabupaten Kota Kediri ini, beliaunya Pak Nugroho, pada saat KPRI Usaha Bersama diundang oleh PKPRI Kabupaten Kota Pasuruan untuk RAT. Nah, beliau Pak Nugroho sebagai tamu, yaitu mewakili Dekopinwil Provinsi Jawa Timur. Beliau kepengurusan ya Pak? Oh, sekretaris Dekopinwil Jawa Timur. Nah, pada saat beliau memberikan sambutan itulah beliau memaparkan salah satunya yaitu terkait dengan perpajakan koperasi yang sudah disesuaikan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah yang terbaru. Nah, itulah makanya kami berpikir, karena terus terang Pak, kalau urusan pajak itu kan menjadi momok bagi, khususnya bagi koperasi yang pendapatannya itu tidak tetap selalu naik gitu Pak, naik turun, tapi pengenaan pajak itu tetap. Nah, itulah makanya kami ingin belajar bagaimana nanti menyikapi terkait dengan perpajakan ini. Samping itu tentunya kami berharap bahwa dengan mungkin nanti penjelasan dari Pak Nugroho langsung atau dari jajaran pengurus terkait dengan permasalahan ini, kami akan mungkin bisa mempraktekkan ya, untuk tahun ini atau kapan terkait dengan pengenaan pajak yang terbaru itu. Jadi ibaratnya setor pajak syukur gak akeh-akeh gitu loh Pak. Karena kan eman-eman ya Pak. SHU kita ibaratnya kan uang-uang kita, tapi kok dikenakan pajak disetor ke negara. Nah itu loh. Terus terang kalau anggota kan tidak tahu bahwa SHU yang mereka terima itu harus setor pajak dulu kan gitu. Nah makanya monggo nanti teman-teman dari KPRI Usaha Bersama, monggo kita simak penjelasan dari Pak Nugroho terkait dengan perpajakan perkoperasian ini. Mungkin itu saja Pak dari kami. Terakhir, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan jajaran pengurus dan pengawas PKPRI atas kedatangan kami bersama rombong. Bersama rombong ini mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kami petik dari silaturahmi kami ini. Mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Ibu Ketua KPRI Usaha Bersama, yaitu kepada Ibu Susi. Kita berikan plus kepada Ibu Susi yang luar biasa. Supaya tidak tegang Bapak Ibu. Saya lihat jenengan panen tegang sekali, nyantai mawon nggih. Ini acara nyantai, kita berdiskusi dan lain sebagainya. Tapi yang boleh saya garis bawahi Ibu, tidak usah menjadikan momok Ibu. Karena kalau momok jenengan takut dengan pajak nanti. Masalah segala sesuatu, ketakutan apapun nanti tanyakan kepada pakarnya, ya, pada Pak Nuh. Pak Nuh memberi kesempatan yang sangat luar biasa. Jenengan mungkin punya ganjalan, punya permasalahan bagaimana tentang perpajakan, Pak Nuh akan menjelaskan. Mboten usah jenengan pada saat kesini cuma sebagai pendengar, tapi bagaimana jenengan memotivasi sehingga bisa menyampaikan gagasan, bisa menyampaikan sesuatu unek-unek, ya, sehingga jenengan dalam melangkah menjalankan tugas perkoperasian di sana, jenengan akan lebih leluasa, lebih mantap demi kesejahteraan anggota, itu yang penting. Saya yakin kedatangan jenengan ini sebetulnya sudah pakar-pakarnya perkoperasian ya. Tapi mungkin karena sesuatu hal yang masih ada ganjalan tentang perpajakan, Bapak Nugroho sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, dalam kesempatan ini untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak Nugroho selaku narasumber tentang diskusi
perpajakan yang terbaru dalam peraturan pemerintah ya. Waktu sepenuhnya saya serahkan. Saya yakin dengan tadi disampaikan lebih cepat, Pak Nur sudah menyiapkan yang tadi diringkas-ringkas. Sebetulnya kalau waktunya untuk menerangkan cukup lama, tapi Pak Nur sudah memampatkan. Okay? Jadi itu, monggo disimak, didengarkan, diperhatikan, sehingga lebih memahami dan mengerti. Kami silakan kepada Pak Nugroho untuk menyampaikannya. Bu Susi, saya mohon izin di sini aja, Bu. Yang saya hormati Bu Susi bersama seluruh jajaran keluarga besar Koperasi KPRI Usaha Bersama Dinas Koperasi Kabupaten Pasuruan. Kemarin kami sempat mikir sedikit, masa aku ngajari dinas wong nanti kan kualik gitu kan. Tapi baiklah, kita saling belajar, nggak ada yang pinter, nggak ada yang tapi sama-sama. Yang saya hormati Bu Susi bersama seluruh jajaran keluarga besar KPRI Usaha Bersama Kabupaten Pasuruan, yang notabene juga keluarga besar Dinas Koperasi Kabupaten Pasuruan. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian dari jajaran pengurus, pengawas dan karyawan PKPRI Kabupaten Kota Kediri. Mungkin perkenalannya nanti saja, Bu. Kita bisa, yang penting tatap muka, selanjutnya terserah Anda, katanya gitu. Baik, selanjutnya kami ingin sampaikan, jadi materi sebetulnya sudah kami sampaikan. Ada videonya juga di sana. Walaupun itu video kalau bintang film bintang pelajaran gitu kan. Nah, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu hal yang kami ingin sampaikan, ketika kita pajak itu, kita memang tidak bisa menyalahkan teman-teman pajak itu. Kenapa? Teman-teman pajak itu memutuskan pajak itu berdasarkan laporan panjenengan sendiri. Kan sekarang di sistem perpajakan di Indonesia itu kan kita menghitung sendiri, self assessment. Jadi menghitung pajak sendiri lalu diserahkan kepada teman-teman KPP Pratama. Lah nek wis diserahne terus dihitung kalau KPP Pratama, dipajeki sesuai ketentuan undang-undang. Tapi setelah itu terjadi komplain kita, lho duit-duitku dhewe kok dipajeki iki piye lah. Teman-teman KPP kan tidak mengetahui itu duitnya dewe apa duitnya wong liya, ora ngerti. Yang penting laporan panjenengan itu pendapatan. Nah, kesalahan kita sering saya sampaikan kemarin waktu di Pasuruan juga, itu yang salah. Kita nggak bisa menyalahkan teman-teman pajak, Bu. Kita nggak bisa menyalahkan teman-teman KPP Pratama. Kalau kita ingin koreksi diri, iya kita sendiri yang salah memberikan laporan yang nggak jelas. Nah, sekarang berkaitan dengan itu, yang kedua saya ingin sampaikan bahwa sesuai dengan PP 7 2021 yang materinya sudah saya kirim, ada YouTube-nya juga, di situ disebutkan bahwa transaksi koperasi itu sekarang jelas dua itu. Kalau dulu masih abu-abu, sekarang sudah jelas. Yang pertama, koperasi itu melaksanakan transaksi terhadap dirinya sendiri, yang kedua melaksanakan transaksi kepada masyarakat. Itu ada di paparan saya. Nah, kepada diri sendiri itu sebetulnya bukan transaksi yang menghasilkan keuntungan atau pendapatan pada koperasi. Yang mendapatkan keuntungan atau pendapatan pada koperasi, di mana pendapatan itu menjadi objek pajak, yang harus dipajeki karena merupakan pajak terutang, itu ada pada transaksi bisnisnya. Ada pertanyaan yang pernah dilempar saya waktu saya di Surabaya, lah kalau koperasi hanya melayani anggotanya nggak bayar pajak. Betul, nggak bayar pajak. Loh kenapa begitu? Nah sekarang bagaimana kita membuktikan itu di teman-teman KPP Pratama? Membuktikannya ada di laporan keuangan kita. Laporan keuangan kita itu menurut
PP 7 tahun 2021 di pasal 12 ayat 4-nya ada di penjelasannya, laporan keuangan koperasi itu ke depan tuh harus ada dua. Laporan keuangan transaksi pelayanan ketika melayani dirinya sendiri dan transaksi pelayanan ketika melayani masyarakat sebagai transaksi bisnis. Di mana ada objek pajaknya? Ada objek pajaknya di transaksi bisnis. Itu sudah ada aturannya, Ibu. Saya mungkin tidak perlu panjang lebar yang karena sudah saya sampaikan dan nanti diskusinya nggak panjang. Nah, sekarang pertanyaannya, pertama, apakah di KPRI usaha bersama laporan keuangan sudah dibedakan, Ibu? Ini laporan keuangan transaksi pelayanan, ini laporan keuangan transaksi bisnis, sudah dibedakan belum? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau sudah dibedakan, mana yang akan menghasilkan objek pajak? Yang akan menghasilkan objek pajak adalah di transaksi bisnisnya. Transaksi bisnis yang menghasilkan objek pajak inilah yang dilaporkan ke teman-teman Pratama. Di situ dipajaki. Lah kalau misalnya koperasi hanya transaksi pelayanan, tidak pernah bisnis, gimana? Ya kita tetap ngisi SPT, tetapi pendapatan kita nihil, kan itu. Nah ini, jadi yang pertama itu tadi, apakah sudah dibedakan? Kalau belum, memang kita mungkin bisa diskusi bersama, walaupun tidak saat ini. Kalau masalah bagaimana melakukan pembukuan ini, teman-teman saya yang ini merah-merah ini, Bu, ini semua ahlinya. Kalau saya ini kan penyambung lidah saja, ngomong nih sing dilakukan oleh teman-teman ini, ahlinya ada di sini. Monggo nanti ke depan kita bisa diskusi. Ada Pak Santoso, ada Pak Prawito, ada Pak Pri ini KPRI pembangunan yang punya bis. Transaksinya sudah besar bisnya. Enggak kalah dengan yang tadi ya Pak. Beliau bayar pajaknya di mana? Ketika transaksi bisnis, sing pelayanan kan bayar. Tetapi harus dibuktikan itu di laporan keuangannya. Nah, kalau laporan keuangan koperasi biasanya Ibu amburadul, Bu, enggak jelas. Laporan keuangan ini sing transaksi bisnis mana, sing campur baur gak karu-karuan. Lain kalau swasta. Kalau swasta itu memang sudah ada ahli akuntansinya, Bu. Jadi mana yang pelayanan, mana yang bisnis, mana yang ini hasil objek untuk objek pajak, ini yang bukan objek pajak itu jelas. Kita kan enggak. Mari kita perbaiki, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memahami bahwa usaha kita itu ke depan ada dua. Pertama, transaksi pelayanan harus itu. Koperasi itu tidak boleh meninggalkan transaksi pelayanan karena itu jati diri koperasi. Koperasi itu didirikan pada awalnya mulai Rockerdils di Jerman sampai Patih Aryo Wirgono itu sebetulnya tujuannya kenapa kita berkoperasi ketika kita satu lidi tidak ada artinya, segepok lidi menjadi kekuatan efektif. Ketika kita mengalami kesulitan atau permasalahan bersama-sama, kita bersama-sama memecahkannya. Gerakan saling tolong-menolong, itulah transaksi pelayanan tidak boleh hilang. Ke depan Ibu dengan PP 7 ini koperasi tidak hanya berkutak-kutik di dalam. Kalau hanya berkutak-kutik di dalam itu indah tapi bonsai. Indah tapi tidak pernah besar. Koperasi harus keluar melayani masyarakat, hadir sama terhormat, sama sejajar dengan pelaku ekonomi yang lain. Harus sama. Nah, di sana kita bisa hadir kalau kita melakukan transaksi bisnis. Karena transaksi bisnis itulah kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat butuh apa aja, kita bisa melayani ketika telah melakukan transaksi bisnis. Nah, sekarang ke depan di KSP, KSP terus, KPRI usaha bersama ini, apakah panjenengan ke depan sudah merencanakan transaksi pelayanannya ada enggak? Transaksi bisnisnya ada enggak? Tetapi koperasi harus tetap transaksi pelayanan. Tidak boleh menjadi transaksi bisnis. Nek bisnis tok, nah apa bedanya dengan PT? Di tulisan saya ada di situ, koperasi itu bukan PT yang bernama koperasi di itu, bukan. Jadi pelayanan harus ada. Ke depan setelah itu bisnis. Di pasal
43 Ciptaker di situ disebutkan transaksi bisnis itu dilakukan setelah selesai melayani kebutuhan diri sendiri. Bu Susi sudah preso ini ahlinya justru kan itu. Jadi ini sudah kita. Nah, sekarang itu yang dapat saya sampaikan. Saya tidak akan mengulang materi saya, tapi mari kita sekarang diskusi. Yang pertama kita diskusikan pertama, apakah koperasi KPRI usaha bersama Dinas Koperasi Kabupaten Pasuruan itu sudah membagi transaksinya pelayanan dengan bisnis, sudah atau belum? Kalau belum, harus direncanakan. Ini sudah disiapkan contoh bagaimana membuat perencanaan. Mungkin dilaksanakan tahun depan Bu Susi. Jadi mulai sekarang harus direncanakan transaksi pelayanannya apa, transaksi bisnisnya apa. Tetapi tidak boleh terbalik. Zaman ini zaman bisnis, koperasi bisnis saja. Kalau koperasi bisnis itu justru melanggar jati diri. Apa bedanya koperasi dengan PT? Koperasi tetap harus pelayanan, setelah pelayanan selesai baru bisnis. Kalau hanya pelayanan saja, pembayar pajak ya enggak bayar karena tidak ada pendapatan. Nah itu bayar atau enggak itu dibuktikan di dalam laporan keuangannya. Ini sudah disiapkan, mungkin bisa nanti Diasto. Nah diskusi berikutnya, monggo. Ada tim yang harus rawuh ke sana atau panjang sini atau lewat Zoom meeting atau lewat Google Maps dan lain-lain, monggo. Ini yang pengantar saya, monggo Ibu kita langsung diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nugroho beserta seluruh jajarannya, kami tak lupa menyampaikan banyak terima kasih atas penerimaan dalam kehadiran kami beserta rombongan yang sebagai nakodanya adalah ketua yaitu Bu Susi. Saya mendengarkan tadi dari paparan Bapak, apakah pertanyaannya? Apakah koperasi panjenengan itu sudah pembukuannya itu bisa ataukah belum? Rata-rata yang sewu, dimanapun bisnisnya daripada koperasi KSP itu masih campur, belum terpisah. Alhamdulillah kalau Pak Nugroho tadi menyampaikan bahwa bisnis usaha daripada KSP itu untuk anggota tidak dikenakan pajak. Yang dikenakan pajak adalah bisnis oriented di luar daripada simpan pinjam. Ini mudah-mudahan nanti dari apa yang disampaikan Bapak tadi, kami akan mengambil langkah untuk berikutnya. Jadi kalau kita pikir apa yang kita berbuat seharusnya kita bayarnya kecil. Tapi sudah terlanjur, ya sudah. Mungkin kita ikhlaskan aja ya Bu ya. Nanti mudah-mudahan yang selanjutnya bisa kita berpatokan pada apa yang disampaikan oleh Bapak. Itu yang Bapak sampaikan tadi, tapi mohon dengan hormat, yang tadi sudah disinggung Bapak, dari Kanwil pernah menanyakan, berarti pelayanan koperasi yang kepada anggota tidak kena pajak. Tadi sudah disinggung. Saya hampir ke sana arahnya saya. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Terus ini Pak, coba sekali lagi satu lagi yang saya pelajari, panjenengan pernah menyampaikan materi pada saat apa ya, Harkop kalau nggak salah ini. Di sini kalau tidak salah KSP itu mengarahnya spin off KSP sebagai langkah bukan lagi wacana, harus memiliki jauh ke depan, harus sejajar dengan lembaga-lembaga lain, bisa membuka usaha real dan lain sebagainya. Berarti ini merubah badan hukum Pak ya, kalau nggak salah gitu ya. Mohon nanti penjelasannya. Itu yang selanjutnya, yang ketiga, kita ini penasaran Pak, seharusnya itu yang dikenakan pajak itu berapa persen sih untuk koperasi itu? Nah, ini yang jadi beban pikiran kita, berapa persen untuk PPH dan untuk PPN. Apakah itu sudah termasuk include di dalamnya? Kalau menurut edaran dan informasi dari pihak pajak,
itulah rata-rata tidak melihat koperasi, tidak melihat badan hukum bisnis lainnya, lembaga lainnya, semuanya itu dikenakan 11%. Apakah itu benar? Mohon petunjuk dari Bapak. Terima kasih kami sampaikan dan mohon maaf apabila ada kekurangan kami. Nun sewu Bapak. Paring asma sinten, Pak? Mohon maaf Pak, tadi lupa beliau mengenalkan Pak Nyono. Pak Yono. Nggih, beliau ini pengawas kami Pak. Oh, pengawas. Nggih. Waduh, ini Nah itu Pak. saya harus hati-hati. Berhadapan dengan pengawas itu harus Berhadapan hati-hati. dengan pengawas. Nggih. Oh, enggak. Kalau di perusahaan komisaris itu kan menentukan. Tapi kalau di koperasi pengawas, pengurus, anggota itu sesama saudara saling membantu kan gitu. Itu Bung Hatta, Pak. Nah, yang pertama pertanyaannya tadi, apakah transaksi pelayanan itu membayar pajak? Masalahnya bukan membayar pajak atau tidak. Transaksi pelayanan itu dilakukan antara koperasi dengan anggota, kan gitu Pak. Mahkamah Konstitusi itu sudah menyatakan, juga di peraturan-peraturan menteri sudah dinyatakan bahwa koperasi dengan anggotanya itu tidak mengambil untung. Koperasi itu tidak pernah berdagang dengan dirinya sendiri. Ini sebuah keadilan. Pemilik Alfamart, pemilik perbankan itu bertransaksi bisnis itu dengan siapa, Pak? Dengan orang lain kan? Enggak pernah. Pemilik Alfamart itu mencari untung dari dirinya sendiri, kan enggak pernah. Mencari untung dari konsumen dan pelanggannya. Kenapa kalau koperasi dari anggota harus dikenakan pajak bukan dikenakan pajak? Kenapa koperasi dengan anggota harus didefinisikan sebagai transaksi bisnis yang akhirnya menghasilkan pendapatan terus dipajeki? Sing salah sopo? Sing salah kita menurut saya, Pak. Karena yang membuat anggota itu menjadi sumber pendapatan kita itu ya pengelolaan kita. Contohnya ketika USP, ketika teman-teman minjam duit kita sendiri, kan bukan duit orang lain, Pak. Duit kita sendiri dipinjam, dipajeki. Maksudnya dipajeki, dikon bayar bunga dan lain-lain. Itu bukan gerakan saling tolong menolong. Itu mencari untung dari diri sendiri. Itu yang salah, Pak. Sudah berpuluh-puluh tahun ditanamkan pada pengelola koperasi. Nah, ini harus dibongkar pemikiran ini, Bapak. Jadi ketika Bu Susi melayani anggotanya dengan transaksi pelayanan USP, itu duitnya dari mana, Bu? Dari kita. Dipakai untuk siapa? Untuk kita. Amanahnya saling menolong apa golek bati saka diri kita? Saling menolong. Kenapa kok digolek nih bati? Nah, sekarang pertanyaannya Pak, sebelum panjenengan tanya. Lah terus nek ngono biayane kondi. Nah kan gitu. Nah, ini yang perlu dijelaskan lagi pada kita. Ketika Bu Susi pelayanan kepada anggota, duit dhewe dikelumpukne dhewe terus dipinjamkan, itu kan tetap butuh biaya kan, Pak? Nah, kegiatan simpan pinjam kan butuh biaya, butuh kertas, nek rapat ya butuh gini ini dan lain-lain kan. Lah, biayanya dari mana, Pak? Dari mana? Kan dari diri kita sendiri. Usaha bareng dibiayai bareng. Salahnya sekarang ketika anggota itu membiayai bersama, itu di pembukuan kita dicatat sebagai pendapatan, itu yang salah. Ketika pendapatan dilaporkan di SPT jadi pajak, DDP pajak, panjenengan bengok-bengok. Loh, ini duitku dewe, sing salah bukan teman-teman pajak, teman-teman pajak nggak salah, kita yang salah. Karena itu pembukuannya harus dirubah. Nah, Bu Susi dan Pak Yono, di PKPRI ini yang dari anggota itu, setoran dari anggota yang dipakai untuk membiayai itu tidak pernah dibukukan sebagai pendapatan, dibukukan sebagai simpanan juga, karena itu milik anggota, nek turah dibalik neneh kan gitu Pak. Nah simpanannya disebut simpanan pembiayaan. Tahun kemarin disebut simpanan partisipasi, sekarang disebut pinjaman. Jadi itu tetap milik anggota, dibukukan tidak pernah pendapatan.
Nah, ketika dikatakan pendapatan, di SPT-nya harus dikatakan pendapatan. Karena harus konsisten kan Bapak. Nah, ini bukan. Kenapa kok dikatakan apa enggak salah? Bukan salah, karena memang begitu. Ada dasar-dasar hukumnya, ada regulasinya. Saya enggak akan sampaikan karena sudah banyak nanti panjang. Jadi intinya, panjenengan jangan berdagang dengan diri sendiri. Ketika ada masukan dari anggota untuk membiayai bersama, jangan dibukukan sebagai pendapatan, Pak. Enggak benar itu. Itu intinya untuk apa, Pak? Di setoran anggota itu. Kan untuk membiayai bersama. Ya ditulis sebagai sumber pembiayaan bersama. Dicatat sebagai apa? Kalau di sini, Pak, dicatat sebagai simpanan pembiayaan. Kalau di SBW Malang, saya pernah dengar, yang dari anggota itu dicatat sebagai titipan biaya. Untuk biaya bersama, naik turah dibalik nenek. Kan gitu, Pak. Nah, sekarang panjenengan monggo. Apa tetap pola lama, dari anggota tetap tak akui sebagai pendapatan, harus dilaporkan di SPT pendapatan, dipajeki, bengok-bengok apa itu. Sedangkan secara akuntansi, yang dari anggota itu bukan pendapatan. SHK etap, saya pernah sampaikan di tulisan saya, Pak, di SHK etap itu disebutkan, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas pabrik. Itu standar SHK etap yang kita pakai untuk pembukuan kita. Itu dasarnya juga instruksi Menteri Koperasi. Ada Permenkop nomor 15 atau 12 itu. Nah, SHK etap menyebutkan bahwa pendapatan itu harus masuk yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Beban itu tidak merupakan arus keluar yang didistribusikan atau dibagikan kepada pemilik modal. Di koperasi pemilik modalnya siapa, Pak? Anggota. Tapi panjenengan membukukan ketika dari anggota panjenengan akui sebagai penghasilan. Ini kan itu sing salah sopo. Nah, kita nggak mencari siapa. Nah, kita nggak bisa menyalahkan teman-teman pajak. Nah, di mana adilnya? Kalau di bank, Pak, pemilik bank setor ke banknya itu dibukukan sebagai pendapatan atau sebagai simpanan pemilik itu di bank atau sebagai modal atau sebagai pendapatan. Pemilik bank setor duit ning bank di banknya sendiri itu sebagai pendapatan atau sebagai modal? Simpanan kan? Nah, iya pemilik memang. Nah, pemilik kan? Nah, sekarang pendapatan bank itu dari mana? Dari pemiliknya atau dari konsumen yang dilayani? Nah, kenapa kalau koperasi kok pendapatan dari pemilik? Nah, sing salah sopo? Kan gitu. Kan gitu, Pak. Mari kita bongkar mindset yang bertahun-tahun ditanamkan kita. Nah, terus ada tadi ketentuan Mahkamah Konstitusi, saya nggak saya sampaikan, nanti panjang, ada di tulisan saya. Nah, terus yang kedua tadi ada spin off dan spin in, Pak. Sebetulnya ada spin off, spin in. Itu kalau nggak salah ketika saya berdiskusi dengan Ketua Kopdit NTT, Pak Vicensius Reju. Nah, di situ Pak, nah, spin off, spin in. KS Kopdit itu kan koperasi kredit, sama dengan kita. Kopditnya, tapi di sana ada spin off, apa enggak boleh? Boleh, Bapak. Tetapi bolehnya itu tidak di USP-nya. Ada undang-undang yang sekarang sudah berkembang. Koperasi itu bisa melayani masyarakat di sektor keuangan. Contohnya apa, Pak? Panjenengan mesti sudah preso. Ada undang-undang LKM, Pak, Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang nomor 1. Itu disebutkan lembaga keuangan mikro yang ada di desa itu bisa berbadan hukum koperasi, kan gitu, Pak. Nah, berarti kalau berbadan hukum koperasi, lembaga keuangan mikro itu kan melayani masyarakat. Nah, berarti disitulah sektor keuangan koperasi boleh melayani masyarakat, tapi tidak di USP-nya, Bapak. Nah, di bisnis sektor keuangannya, itu baru bisa. Tetapi ketika usahanya USP, itu tetap transaksi pelayanan, Pak. Pasal 12 di pasal 12 Undang PP 7 di ayat B disebutkan di sana USP KSP tidak boleh melayani bukan anggota. Itu aturan loh, Pak. Nah, kalau bukan melayani bukan anggota kan berarti itu pelayanan. Pelayanan itu tidak ada hasil akhir yang disebut objek
pajak. Nah, spin-off-nya di mana KSP? Kopdit itu spin-off-nya. Itu beberapa waktu lalu saya pernah diskusi dengan teman-teman di NTT kan itu Pak. Spin-off-nya di mana? Spin-off itu maksudnya pengembangan usahanya di mana? Pengembangan usahanya SP bukan KSP-nya terus melayani bukan anggota, tetapi mereka bergerak di sektor keuangan, lembaga keuangan. Misalnya ada tadi LKM, ada lagi mungkin saya nggak tahu apakah di Pasuruan ada, saya pikir di Pergu ada Pak. Ketika Pergu bersama-sama mendirikan Bank Perkreditan Rakyat, ya kan? Nah itu spin-off-nya Pak. Bukan spin-off-nya KSP terus melayani bukan anggota, itu jelas melanggar PP 9 Bapak. Kan Ibu udah preso, PP 9 sampai sekarang masih berlaku. Di sana ada di pasal 3 dan pasal 4-nya, kan gitu Pak. PP 9 tahun 95 kan gitu Bapak. Nah, jadi spin-off koperasi simpan pinjam apa boleh spin-off? Boleh Bapak. Dan itu dimungkinkan, seperti tadi saya sampaikan, koperasi tidak mungkin berkutak-kutik di dalam. Bonsai indah tapi nggak so gede, harus keluar. Nah, keluar USP-nya, transaksi sektor keuangan yang keluar oleh koperasi itu dalam wujud apa? LKM tadi. Ada Bank Perkreditan Rakyat, nah kan itu Bapak. Tapi USP-nya tetap USP Pak, nggak bisa USP jadi melayani anggota. Itu namanya kalau di sini koperasi abal-abal. Ya, kan merusak citra koperasi, namanya USP, duitnya saka anggota dikumpulkan sendiri untuk saling menolong, tetapi kok dipakai. Nah, banyak sudah preso. Sing lurus nih sapa? Sing lurus nih ya panjenengan ini pembina saya Pak. Kan ini semua pembina dari dinas koperasi Pak. Iya kan, punya otoritas. Kalau saya ini kan rakyat biasa Pak. Ya rakyat biasa. Derek otoritas saja kan itu. Ini Pak, jadi spin off sudah. Terus yang terakhir tadi sudah pendapatan sudah. Ya, jadi itu Pak. Nah, sekarang koperasi panjenengan itu ke depan tahun 2023 mau merencanakan di rencana kerja, mungkin nanti bisa di perusahaan ini tetap mengadakan pelayanan saja atau berkembang ke bisnis. Kalau hanya pelayanan saja, ya sudah pelayanan aja. Dibukukan sebagai pelayanan, tidak pernah ada pendapatan dari transaksi pelayanan. Karena transaksi pelayanan itu hitungan akhirnya adalah SHU. Tetapi ketika bisnis itu hitungannya laba, rugi, itu undang-undang semua gitu. Hanya kita itu laba, rugi, dan SHU udah ada di sisi bingung. Nah kan gitu, ini jujur aja Pak. Di mana-mana kalau namanya bisnis, hitungan akhirnya itu laba rugi, undang-undang perpajakan, undang-undang yang terakhir PP 7 tahun Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, di sana disebutkan proses bisnis itu hasil akhirnya laba rugi nggak enak, hasilnya SHU. Koperasi ini bingung nih, SHU ini jane laba rugi apa hasil akhir dari duit dhewe dikelompok nenek turun dibalik nenek kan gitu. Kan bingung nih, nah monggo didandani Pak. Nah mungkin laporan keuangannya nanti ditoto, mungkin tidak hari ini, mungkin bisa kita lanjut. Kemarin kami datang ke Pergu, kemarin juga Pergu datang ke sini bersama bapak-bapak ini belajar bareng tentang laporan keuangannya. Jadi prinsip tadi, kewajiban perpajakan itu adil ketika koperasi melakukan transaksi bisnis, sama dengan yang lain. Pelaku yang lain bisnis harus ada SHU, harus ada objek pajaknya. Tetap pelayanan nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Dan kenapa itu dilakukan? Ini ciri khas koperasi. Koperasi itu melayani dirinya sendiri dan melayani pihak lain. Tetapi kalau yang lain hanya melayani orang lain. Pegawai pemilik bank itu naik golek duit ora pernah dilayani oleh banknya sendiri. Dan itu tidak boleh. Duit dikumpulnya untuk kebutuhan pemilik bank, nggak boleh Pak. Banyak preso kasus-kasus yang terjadi bagaimana pemilik bank menggunakan ini duitnya dikelompok nih saka nasabah tapi dipakai sendiri untuk usaha ngedeni real estate dan lain-lain kan gitu Pak. Ada kasus-kasus perbankan saya nggak akan sampaikan, banyak sudah besok. Nah koperasi harusnya adil. Jadi kalau misalnya yang menghasilkan objek pajak, apa itu objek pajak karena
penghasilan atau keuntungan itu pada transaksi bisnis sama dengan pelaku yang lain. Nah kalau koperasi ada dua, ya bisnis ya pelayanan. Jadi yang kena pajak ya bisnisnya saja, orang bisnisnya kena, pelayanannya kena, itu enggak adil namanya. Karena itu saya bilang inilah prinsip adil dalam kewajiban perkoperasian bagi koperasi. Mungkin ini tambahan saya Pak, monggo. Terima kasih Pak atas penjelasannya, cukup jelas. Cuman kelemahan kita secara umum, ini sharing saja. Jadi teman-teman ini istilahnya kayak gebiah uyah Pak. Dalam artian apa yang disampaikan aturan dalam perpajakan itu sayangnya dari pihak pajak itu tidak memberikan penyuluhan kepada kita sebagai pengelola koperasi seperti apa yang dikatakan oleh Bapak. Taunya sekian persen harus dibayar. Nah, pada akhirnya berdampaklah kepada kita semua, termasuk di KPRI, termasuk di koperasi yang lain dan sebagainya. Ya tetap bayar 11% gitu loh Pak. Jadi tidak memilahkan, oh ini kepada anggota, oh ini kepada anggota. Selama ini tidak. Jadi semuanya dicampur jadi satu, terus dikalikan dari pendapatan setelah SHU kena 11%. Nah, itu yang kita bayar. Tapi kalau dulu di undang-undang yang aturan yang lama kan dari pendapatan kotor kali 0,5%, tetap kita bayar. Nah itu, jadi tidak memilah seperti itu Pak. Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan kepada kami. Ini hanya tambahan saja. Pak, begini, saya mau usul. Teman-teman pajak itu enggak kayak penyuluhan. Sebetulnya bukan tidak memberi penyuluhan Pak. Saya tidak bilang ini teman pajak Pak. Tapi gini, teman pajak itu sudah memberikan penyuluhan tentang kewajiban perpajakan ketika entitas itu mempunyai penghasilan atau keuntungan. Itu sebetulnya. Nah kita yang salah menangkap. Jadi kita nggak bisa menyalahkan teman pajak nggak penyuluhan. Sudah penyuluhan Bu. Kemarin ada undang yang baru tentang Undang-Undang 7 tahun 2021. Di sana ada sesuatu yang baru. Itu sudah disusulkan seperti sekarang NPWP pribadi itu nanti dasarnya NIK. Nah, sudah kan? Itu sudah disusulkan. Terus bahwa mereka yang mempunyai pendapatan atau mendapat keuntungan harus bayar pajak. Nah, bayar pajaknya dihitung. Keuntungan itu kalau final itu 10% tetap. Kalau enggak final karena transaksi yang biasa itu melakukan 11% atau 22%. Aslinya 22%, tetapi ketika omset usahanya tidak sampai 4,8 hanya 11% seperti kita. Kan sudah disosialisasikan. Kita yang salah menangkap. Kita enggak punya keuntungan ngomong punya keuntungan. Loh kok keuntungan? Iki soko anggota itu bukan keuntungan. Nah, kita akuin. Jadi yang salah, mohon maaf, saya tidak menyalahkan teman-teman pajak, tapi kita tuh salah, Bapak. Pembukuan kita tuh salah. Nah, sekarang monggo untuk mensikapi itu, kemarin ada yang tanya saya, terus piye caranya? Ya caranya di bab terakhir paparan saya, kita harus bisa membuktikan bahwa kita itu punya transaksi pelayanan dan transaksi bisnis. Pembuktiannya di mana? Pembuktiannya di laporan keuangan kita. Nah, itu juga sesuai dengan PP 7 2021 di pasal 12 ayat 4. Di situ disebutkan bahwa koperasi itu harus melakukan pembukuan yang jelas. Ini bisnis, pembukuannya piye, ini pelayanan bukan piye. Nah, dari situ dihitung pajaknya. Pajak itu dihitung dari mana? Dihitung dari transaksi bisnis sama dengan pelaku yang lain. Itu adil namanya. Gitu Bapak. Nah. Oh nggih, monggo silakan. Nggih. Pak nyun tulung nggih. Kita bisa kenalan juga mumpung gini gitu. Nggih, enggak apa-apa, nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Yunus, di sini mewakili rekan-rekan dari fungsional pengawas koperasi, Pak. Jujur, Pak, berdasarkan paparan panjenengan ini sebuah berita yang luar biasa bagi kami, angin segar juga bagi koperasi, bahwa memang selama ini kami salah dalam melakukan
penamaan di laporan keuangan kami. Sehingga yang namanya pajak itu pasti akan mengenakan kepada kami, karena selama ini kami belum memahami yang tadi Pak, bedanya transaksi bisnis dan transaksi pelayanan. Sehingga dengan informasi yang kami terima pagi ini, bahwa semua koperasi binaan kami, khusus yang simpan pinjam, berarti hanya melakukan transaksi pelayanan Pak. Leres nggih, karena kan tidak ada yang di luar anggota. Betul. Nah, Pelayanan. Sehingga Pak, berarti di situ bunyinya untuk menghitung SHU kan berarti bukan laporan laba rugi. Leres Pak nggih? Betul. Berarti penghitungan atas simpanan yang mungkin nanti kita bisa sepakati istilahnya dikurangi beban biaya ngaten nggih. Nah, sehingga nanti struktur SHU masuk yang itu nanti di laporan jangan sampai ada bunyi pendapatan. Leres ngaten nggih Pak. Betul. Khusus koperasi yang pelayanan. Sehingga semua koperasi yang tidak melakukan transaksi di luar anggota otomatis pajaknya 0. Benar Pak nggih? Nah, bukan pajaknya 0 Pak. Saya luruskan. Ketika kita tidak melakukan transaksi bisnis, kita tidak punya pendapatan. oh siap. Berarti pendapatannya nihil. Pendapatan nihil itu ketika dihitung dengan kriteria pajak 11%, nihil kali 11% ya tetap nihil. Jadi jangan pendapatan pajak 0, enggak. Pajak tidak pernah 0. Pajak itu dihitung dari pendapatan kita. Nah, itu siap. Dibuktikan secara profesional, secara terstruktur, itu di laporan keuangan kita. Siap. Berarti nanti memang tugas kami Pak, selaku yang di Dinas Koperasi, harus menyampaikan hal ini harus mensosialisasikan hal ini kepada binaan, agar jangan lagi kita salah ya dalam menghitung, dalam menyusun laporan keuangan. Soalnya selama ini beban pajak itu yang ditakuti juga Pak, sehingga banyak yang buat NPWP aja tidak mau Pak. Nah itu satu Pak ya. Kemudian yang kedua, mohon izin Bapak, ketika dalam pengalamannya panjenengan merubah definisi dari laporan keuangan ini, pernahkah Pak panjenengan ini berhadapan dengan petugas dari KPP Pratama yang mana beliau meminta keterangan dan jenengan bisa menunjukkan sisinya di mana yang boleh untuk ditarik pajak dari koperasi ini dan yang tidak boleh ini, karena ini nanti untuk mengantisipasi Pak, karena dari koperasi binaan kami Pak, biasanya di awal-awal tahun itu banyak yang memperoleh surat cinta Pak dari KPP Pratama untuk modal mereka nantinya ketika harus berhadapan dengan KPP Pratama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pengalaman empiriknya ya, nanti akan disampaikan oleh Pak Prawito sama Pak Hasan. Jadi yang pertama, jelas nanti ada pertanyaan, itu jelas, karena teman-teman AR kan punya target juga. Belum bisa bayar pajak kok, saya nggak bayar pajak, ya toh. Nah, itu harus kita buktikan tadi di laporan keuangan, dan kita harus bisa membuktikan betul-betul. Yang saya ingin ingatkan, jangan sampai koperasi itu membuat pembukuan ganda, Pak. Nah, pembukuan ganda, paham kan? Iki sing tinggi pajak laporannya iki, sing kan itu jangan, karena itu pidana Pak. Kita nggak bisa membuat laporan palsu kan gitu. Nah itu. Yang kedua, kalau ada pertanyaan, jelas ada pertanyaan. Tetapi kita akan buktikan bahwa itu yang kita lakukan itu bukan menggelapkan yang menjadi hak negara. Jadi pidana pajak itu kan sebenarnya menggelapkan yang jadi hak negara. Ketika kita harus menyetorkan yang menjadi hak negara, enggak dianu terus diputer-puter itu. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan, jangan sampai KSP-nya itu melakukan malpraktek. Maksudnya namanya KSP, koperasi simpan pinjam itu hanya melayani anggotanya, tetapi enek sih enggak melayani anggotanya. Nah, itu
kita jangan terjebak di situ. Kalau ada gitu, kalau ada koperasi yang begitu, itu saran saya itu lepaskan dari pembinaan panjenengan. Panjenengan jangan bina koperasi yang gitu, bisa salah. Tapi kalau bina, kembalikan namanya USP, ada aturannya, ada pasalnya, di PP 7 yang terakhir aja, itu di pasal 12 di ayat 2 kalau nggak salah gitu, itu disebutkan KSP USP tidak boleh melayani non anggota. Kalau ada yang melayani anggota itu malpraktek. Ya ini sebetulnya harus ada tindakan karena malpraktek itu kan sesuatu yang salah. Tapi ini kita paham semua kan, saya sudah paham. Nah itu, jadi nanti koperasi itu yang transaksi pelayanan itu memang tidak ada objek pajaknya. Tetapi pembukuannya harus benar-benar, jangan sampai ada koperasi sing mestine ngelayani wong jobo tapi ra dilebokne anggota. Ini sesuatu yang enggak sama, itu enggak mlebu lah, itu yang jangan. Nah, namanya pengawas ini kan hakim ya. Hakim yang harus benar, nek benernya ya enggak benar Mas. Saya paham, di tantangan paham itu. Itu juga pernah saya diskusikan dengan Pak Syabadi, Deputi Perkoperasian di Jakarta, memang susah ngadepi sing kayak ngono-ngono kuwi gitu. Tapi kita harus punya prinsip. Nah, sekarang prakteknya apa enggak pernah ditakoni wong pajak. Nek berubah kuwi. Ini ada pengalaman empirik, ada Pak Praito, ada Pak Sam. Saya sendiri pernah dilakukan sampai saya maju ke pengadilan pajak, Pak. Saya maju ini, teman-teman ini. Ini mantan terpidana pajak semua, Pak. Iya, karena maju ke pengadilan pajak dan kalah. Enggak disetujui. Saya minta uang dari anggota itu bukan pendapatan, kita kalah. Tapi oke lah, namanya pengadilan itu tidak selamanya betul, walaupun di sana demi keadilan, tapi ternyata enggak adil, gitu. Enggak adil kan? Ya sudah, kalah ya sudah. Tapi kita lakukan melalui prinsip-prinsip akuntansi yang benar saja, kan gitu. Nah, pengalaman empiriknya monggo Pak San atau Pak Prawito. Ini berdarah-darah Pak, nek gelut karo teman AR, berdarah-darah ini. Pengalamannya mahal berarti. Cek. Terima kasih. Terima kasih, selamat datang kepada kru jajaran anggota KPR Wisata bersama Pasuruan. Bapak Ibu, langsung dari pertanyaan Mas Yunus, satu kata, kalau begitu koperasi pelayanan ini harus tidak ada kata pendapatan 100. Itu pesan saya, jangan sampai koperasi simpan pinjam yang kepada anggota sebagai pelayanan ada kata-kata pendapatan penghasilan jasa. Program kerjanya 2023 kalau mengendaki seperti itu, hilangkan kata pendapatan, kata jasa, kata bunga. Oke, lalu bagaimana? Monggo, satu contoh PKPRI Kota Kabupaten Kediri mengatakan di situ simpanan pembiayaan. Penjelasan nanti kondisinya seperti apa. Kemudian penempatan sesuai dengan binaan dari GKPRI kepada KPRI kami, BKP, untuk rekening pemisahan simpanan aset, simpanan yang dari anggota tadi kami rekeningkan pada rekening 2 sekian sebagai kewajiban koperasi, itu sudah. Kemudian kalau kami di sini disewa Bu Pak Manten untuk pertemuan untuk rapat dari non anggota, saya rekeningkan pendapatan PKPRI rekeningnya 4. Sehingga nanti penjenengan akan kami sangoni Pak Bu, ini sebagai referensi penjenengan. Nanti barangnya dibaca di perjalanan ternyata begitu. Nah, begini Bapak Ibu, cerita perpajakan apakah berhadapan, PKPRI kok enak-enak kok diam. Begini, 2016 saya melakukan akuntansi pembukaan seperti penjenengan kira-kira begitu. Kurang bayar pajak, saya nggak mau konsultasi kepada Pratama, kami tetap ditembak, ke Kanwil tetap ditembak, harus tetap dibayar kekurangan pajaknya. Padahal kami sudah argumen sekian
banyak argumen sampai ke hukum ke PT perpajakan ya, pengadilan pajak di Jakarta, tapi bersidangnya di Surabaya. Kasusnya 2016, kami tidak memisahkan. Kemudian tahun 2017 akuntansinya sama seperti 2016, hanya saya pisahkan, saya gariskan ini bisnis, ini pelayanan anggota. 17, 18, 19, 20, 21 SPT kita sudah diterima oleh Pratama Pajak tanpa ada kurang bayar dan tidak ada masalah, berarti sudah 5 tahun. Sehingga kami memang di Dawane Palu berdarah-darah sampai dengan 9 kali persidangan di Surabaya Jalan Indrapura itu ceritanya. Kemudian, nah dengan adanya jati diri koperasi ini Bapak Ibu, kita sudah memisahkan di program kerjanya yang lebih penting. Kemudian bagaimana Pak Sam, tidak ada bunga, dibuat persusnya. Ada persus, koperasi saya katakanlah tidak menarik bunga dari anggota. Loh, biayanya bagaimana? Masih ada pertanyaan begitu. Biayanya dari simpanan pembiayaan anggota. Aku nyimpan akhir tahun ada lebih, tak minta kembali. Sudah kami lakukan, ada laporannya di sini, nanti penjenengan bisa. Nggih, ngaten nggih Mas Yunus nggih. Terima kasih, ini cerita berdarah pajak. Pendapatannya bagaimana? Ya itu tadi, kami pajakan setelah terima sewa, petugas kami langsung bayar pajaknya ke Pratama Pajak. Itu sudah. Berapa persen? 10% karena pajak sewa. Iya, final. Kemudian untuk yang dari anggota tidak ada. Kemudian ada lunas, nanti dihitung karena pajak PP 221 ya. Ini besok 2023 baru kita laporkan. Tahun 2002 operasional KPRI kami. Nah itu nih, sehingga kalau penjenengan nanti pulang dari sini membaca ini ternyata seperti itu. Kemarin Pergu sudah ke sini Bapak Ibu. Per 1 Juli kira-kira dia sudah on start. Juni sampai Januari akan disesuaikan kepada Juli ke depannya. Ini kalau Pergu Pasuruan kemarin sudah kira-kira keanggotanya sudah seperti itu. Ini gigih kita untuk jati diri koperasi di mana ada pemisahan. Memang tidak banyak yang membaca baik aturan-aturan yang baru. Memang seperti saya sendiri juga lemot untuk baca. Maka Pak Anuk ini, Pak Anuk wakil Pak Anuk saja yang baca ya. Pak Anuknya sudah. Nah, Bapak Ibu nggih, barangkali Pak Prawito ditambahkan monggo. Terima kasih. Saya akan menambahkan pertanyaan dari Pak Yunus ya. Dari Komisaris Koperasi Dinas Koperasi ini. Ini pertanyaannya, apakah PKPR ini pernah berhadapan dengan petugas pajak ya, Pratama? Ini yang jelas pernah, bahkan PKPRI dengan pajak itu pernah ada sengketa, ya. Sengketa berkaitan dengan kekurangan pajak. Karena menurut Pratama bahwa dalam laporan keuangan PKPRI itu ada pendapatan yang belum dipajaki. Mengapa ada pajak yang pendapatan yang belum dipajaki? Ini karena kesalahan dalam laporan kami. Jadi uang masuk dari anggota yang istilahnya di sini mungkin jasa kalau dulu ya. Kalau pinjam itu kan harus ada bunga atau jasa. Nah ini di sini diakui sebagai pendapatan. Sehingga sampai di pengadilan pajak ini PKPRI Kabupaten Kota Kediri ini kalah. Kalahnya ya di situ. Nah, berdasarkan pengalaman itu, maka kami akan memperbaiki di tahun-tahun berikutnya. Akhirnya dengan pajak tidak ada masalah karena memang pembukuannya sudah benar. Jadi pajak yang kita bayar hanya dari pendapatan. Kalau dari anggota itu bukan pendapatan. Nah ini sudah jelas
di sini ada transaksi pelayanan dan transaksi bisnis itu harus dipisahkan akuntansinya. Ini sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2015. Jadi Permenkop ya, nomor 12 tahun 2015. Transaksi pelayanan dan transaksi bisnis akuntansinya harus dipisahkan. Dan di sini mulai tahun 2017 sampai sekarang sudah kami pisahkan ya, sehingga dengan pratama pajak sudah tidak ada masalah. Jadi ini suatu pengalaman yang sangat berharga meskipun pernah kalah di pengadilan pajak. Nah ini makanya ilmu seperti ini dari Pak Nuh ya, ditularkan kepada teman-teman koperasi ya, agar bisa menerapkan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru ini, juga dengan PP nomor 7 tahun 2021 berkaitan dengan transaksi pelayanan dan transaksi bisnis ya. Memang di sini anggota ini menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 bahwa anggota itu sebagai pemilik dan juga sekaligus pengguna ya, sebagai pemilik. Jadi sesuatu yang berasal dari pemiliknya tadi, jadi definisi pendapatan yang berasal dari kontribusi pemegang saham atau pemiliknya itu bukan pendapatan. Jadi ini murni kesalahan dari pembukuan kita. Karena sudah ada petunjuknya, hanya saja ini karena sudah dilakukan bertahun-tahun sehingga ingin merubah itu ya mungkin ada yang berani, ada yang tidak. Tapi dengan penjelasan Pak Nuh seperti ini seharusnya kita ada keberanian untuk menyesuaikan dengan undang-undang dan PP yang terbaru ini. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik Mas Yunus, mungkin belum puas gitu. Kurang suwi ngono kan. Puas itu kan harus suwi sampai lempoh gitu kan. Tapi baik, nanti kita bisa diskusi lagi. Tapi intinya begini, kita mesti harus tunjukkan topik kita hari ini kan kewajiban perpajakan yang adil. Nah, berlaku dalam dunia usaha dimanapun saja, ketika kita membayar pajak itu ketika kita melakukan transaksi bisnis siapapun. Bank melakukan bisnis ada pajaknya. PT melakukan bisnis ada pajaknya. Alfamaret bisnis ada pajaknya. Sampai meracangan kecil-kecil itu loh Pak. Itu jadi ada bisnisnya. Sekarang ada SHK yang baru. Ada standar akuntansinya yang disebut standar akuntansi private. Muncul sekarang. Itu yang kecil-kecil itu. Uang pendapatan itu kan tidak pernah dari dirinya sendiri. Bakul bakso itu Pak, pendapatannya dari mana Pak? Dari yang beli atau dari dirinya sendiri? Nah dari dirinya sendiri ketika dimasukkan di usaha bakso itu dicatat pendapatan apa modal? Nah modalnya itu bisa simpanan kan? Nah gitu. Nah itu kita sudah paham. Kenapa? Kalau teman-teman pelaku di luar koperasi itu boleh berlaku, kalau kita pelayanan barang kok bangga, pokoknya nek duit mlebu ya pendapatan ya kan ndak adil. Nah, ndak adilnya di mana? Ternyata kesalahannya pada diri kita sendiri. Ketika pembukuan kita juga nggak jelas. Dari anggota kita akui sebagai pendapatan, dilaporin yang pajak, leboknya SPT, aku dipajaki ada bengok-bengok, duitku dewe. Loh, teman-teman pajak kan nggak ngerti, duitnya dewe apa nggak ngerti laporan panjenengan ini. Nah, kan itu. Sekarang sistem menghitung pajak itu kan self assessment, menghitung sendiri. Hanya kalau menghitung sendirinya agak kacau, salah, mungkin akan diperiksa, dibetulkan. Tetapi prinsipnya sendiri. Nah, ketika menghitung sendiri panjenengan akui sebagai pendapatan, ya sudah. Satu contoh sederhana aja Pak, 1 menit aja. Ketika Bu Susi membeli mobil, kan, mungkin sumbernya 2. Pertama dari simpanan Bu Susi bertahun-tahun. Ketika itu kurang untuk beli mobil, Bu Susi bisa mungkin pinjam.
atau mungkin bisa nyewakan opo sawah opo piye mbuh sawah moro tuwa opo piye nggak disewakne. Nah, akhirnya kan hasil sewa dengan simpanannya sendiri menjadi sebuah dana yang bisa untuk beli mobil. Nah, sekarang membeli sesuatu itu kan harus punya penghasilan, Pak. Nah, dari simpanan dan sewa sawah ini mana yang diakui sebagai penghasilan? Sewanya, simpanan dewe mau dari penghasilan. Nah, enggak enak ceritane Pak, dunia akuntansi mana simpanannya dewe diakui. Simpanan dewe kita akan mendapat penghasilan ketika simpanan kita disimpan di bank ning kono oleh bunga lah itu. Tapi yang dipajeki bunganya simpanan, bukan simpanan dipajeki. Enggak enak ceritane dimanapun. Saya studi mulai kecil sampai besar sampai sekarang tua wis pensiun pirang-pirang tahun ini. Tidak ada namanya simpanan dipajeki. Sing dipajeki bunga simpanannya. Lah ada sesuatu yang salah di koperasi. Ketika panjenengan mengerjakan atau menggalang masyarakat koperasi anggota, kok nyimpen dipajek dikei bunga. Itu sebenarnya salah. Bunganya dari mana? Kok duitnya dhewe mosok bungani, berarti kita memeras diri kita sendiri, itu sebuah manajemen yang salah. Ayo wes nyimpen ning kene kok tak bungani. Bungane saka ndi? Bungane saka awake dhewe, berarti kan memeras dari temannya sendiri. Nah, ini sesuatu yang salah. Ini mindset yang salah tapi kaprah. Nah, ya kan? Salah kaprah. Nah, bunga itu dari mana? Nah, bank. Boleh kita nyimpen simpanan di bunga, tapi simpanan itu karo bank tinggi wong liya, tinggi bisnis. Nah, kita enggak tinggi gerakan saling tolong menolong. Nah, menurut syariah mengeksploitasi potensi untuk mencari keuntungan itu halal, dilarang maksudnya. Kan gitu. Karena itu banyak sekarang beralih ke syariah karena katanya koperasi itu riba. Kenapa riba? Wong duit-duitnya dhewe dikelumpune dhewe jarine nggih nolong-menolong, tetapi ketika disimpen nggih nolong, aku njaluk loh ya. Nah, itu kan berarti mengeksploitasi milik kita, potensi kita untuk mencari keuntungan dari sesama yang kajate kuwi tolong menolong. Karena itu banyak yang berubah sekarang menjadi syariah. Walaupun sebetulnya koperasi itu tanpa dikatakan syariah, Bung Hatta itu kurang apa? Bung Hatta itu tokoh ulama, tokoh akademis, tokoh negarawan. Dia memperjuangkan koperasi menjadi sistem perekonomian bangsa itu karena sudah tahu tanpa disyariahkan koperasi itu wis syariah. Sing salah itu kita yang menggayati dan mengamalkannya. Koperasi karo jarine tolong menolong tapi duit dhewe dibungakne ning koncone. Nah, jadi kan mengeksploitasi milik kita untuk mencari keuntungan dari yang lain yang niat awalnya gerakan saling tolong menolong itu kan riba, Bu. Nah, kan begitu. Alfia, Pak, dari apa? Alfia. Jadi mewakili pengawas juga, Pak, ya. Jadi maksud kami begini, kalau misalnya saya sepakat ruhnya koperasi di sini gitu, Pak. Ketika melayani anggota harusnya itu memang tidak mencari keuntungan. Maka pencatatannya adalah pada simpanan, pada komponen modal di neraca berarti, Pak, ya. Nah, ketika saya sebagai pengawas harus melakukan penilaian kesehatan pada posisi PHU itu pendapatan mungkin panjenengan sudah di Penkes, sudah dinilai kesehatannya. Nah, posisi simpanan itu kan adanya di neraca. Posisi simpanan ada di neraca. Sementara di PHU, kalaupun misalnya semangatnya adalah apapun yang dari anggota tidak termasuk pendapatan, maka harus sampai dengan level kementerian, itu pun harus dirubah. Karena penilaian kesehatannya dari kementerian, kertas kerjanya itu masih mengakomodir pendapatan jasa simpanan anggota, masih ada kata-kata itu, Pak. Nah, itu kalau misalnya saya menilai koperasi yang tidak punya pendapatan, terutama kayak di kami kan ada Kopwan, Pak, ya, yang dia cuma USP, yang tidak punya pendapatan selain itu, kalaupun misalnya kami arahkan ke situ, maka hasil Penkesnya pun akan sangat susah ngangkat kita, Pak. Nah, itu mungkin kalau pengalamannya panjenengan, kalau di sini mungkin ada pendapatan ya. Kalau yang di koperasi kecil-kecil kan nggak ada pendapatan. Itu penilaiannya akan jeblok gitu, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Satu jawaban saya. Saya pernah menyampaikan ini kepada teman-teman kementerian. Kertas kerjanya salah. Menilai koperasi, tetapi kertas kerjanya menilai PT.
Itu sesuatu yang harus dibetulkan. Nah, saya, teman-teman di sini nggak butuh peringkat itu. Dinilai jeblok ya nggak apa-apa. Itu kan penilaian kertas kerja itu kan kepentingan pemerintah, bukan kepentingan untuk pengembangan koperasi. Nah, panjenengan tidak salah karena panjenengan pelaksana koperasi. Tapi yang satu, komentar saya satu, kertas kerjanya salah sejak awal. Panjenengan mau menilai koperasi tapi kertas kerjanya nggak nilai PT. Nah, itu jawaban saya. Saya sudah pernah menyampaikan ini kepada teman-teman di kementerian. Saya pernah berdiskusi ini dengan Pak Hendra, Kepala Biro Perundangan dan Kerjasama. Saya sampaikan ini salah ini. Kertas kerjanya yang salah. Kalau tadi bicara PHU, gitu, sisa hasil usaha. Pemikirannya SHU itu supaya koperasi itu terus besar keuntungannya. Nah, tidak dipisahkan. Keuntungan besar itu dari transaksi bisnis, tidak dari transaksi pelayanan. Kertas kerjanya masih kabur. Karena itu kritik untuk kita juga. Kita ternyata membina dengan kertas kerja yang salah, tidak sesuai dengan binatang yang ini. Kita mau memelihara sapi, tetapi pola pembinaannya, pola perawatannya merawat ayam, ya kan keliru itu. Nah, monggo kalau mau dilaksanakan silakan. Tetapi saya tidak komentar apa-apa karena itu kementerian sudah gitu. Tapi saya pernah protes itu, salah itu. Kertas kerjanya salah. Nah, sekarang saya tidak berbicara salah atau benar karena panjenengan pengawas itu harus melaksanakan itu ya monggo dilaksanakan, tapi jangan di justice bahwa perangkat hasil pemeringkatan sing jeblok ini koperasi nelek. Jangan Bu, karena itu enggak sesuai. Kertas kerjanya wis rapot. Sekarang ada lomba-lomba SHU ini kudu gede. Lah koperasi kok SHU-nya harus besar. Nah, berarti memeras anggotanya. Kecuali SHU besar karena bertransaksi bisnis. Monggo lebih besar enggak apa-apa. Yang betul itu sebetulnya ketika kita gerakan saling tolong-menolong, ngene SHU ini rapopo, tetapi kita sejahtera. SHU itu kan sebenarnya kesejahteraan ditunda. Iya kan? Kalau kita kepengen mensejahterakan anggota, kalau bisa simpan pinjam oke. Terus simpanan pembiayaan perlu nggak usah. Jadi kita menyimpan 10.000 baleni 10.000. Apa ini sudah terjadi? Sudah di KP di Koperasi Peternak Bandung Lembang itu tidak ada simpan pinjam itu bungani kepada koperasinya karena itu duitnya dulu. Sudah terjadi. Kita yang masih salah. Mari kita yang masih salah ini kembali ke jati diri, ke marwah koperasi itu. Lah, sekarang kembali tadi Bu. Monggo kalau panjenengan melakukan kertas kerja itu ya enggak, tapi kalau itu panjenengan tatapkan saya kertas kerja ini salah. Aku dinilai itu monggo jeblok yo ora apa-apa, mbok papat yo ora apa-apa karena kertas kerjanya itu bukan kertas kerja yang membangun koperasi dalam artian yang betul. Waktunya sudah? Nggih. Nah, monggo. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, rupanya gayeng, Pak. Jadi artinya begini, ini membuka wacana, ini adalah ide dari kami sebagai gerakan, Pak. Bukan kami sebagai pemerintah. Bukan kami sebagai pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi. Kami kesini dalam rangka gerakan bertanya terkait dengan kegiatan kami terkait dengan jadi halo, tes. Jadi kami kesini istilahnya bukan dari Dinas Koperasi tapi dari gerakan koperasi. Kami ngangsu kawruh kepada sekender kami kan, PKPRI kan sekender kami, KPRI. Nah mungkin setelah ini, karena ini peserta ataupun anggota ini adalah sebagian besar dari Dinas Koperasi, ini mungkin membuka wacana bagi beliau-beliau nanti ke depan ini supaya dalam pembinaan, dalam penyusunan program,
itu dimunculkan pemanggilan atau pemanggilan binaannya untuk diberi wawasan seperti ini, Pak. Terus terang, mohon maaf, kami baru tahu setelah ketemu Pak Nugroho itu terbuka loh. Kalau begitu, apa yang sudah kami lakukan ini bukan salah, tapi ada tidak sinkronan kan gitu. Nah makanya mudah-mudahan nanti teman-teman dari Dinas Koperasi akan melaporkan kepada Bapak Kepala Dinas terkait dengan wacana seperti ini, Pak. Karena terus terang koperasinya teman-teman ini di Kabupaten Pasuruan jumlahnya ribuan. Itu kan perlu, Pak. Artinya bahwa Dinas Koperasi harus paham seperti ini gitu loh. Karena menyangkut dengan perpajakan. Karena terus terang tadi diutarakan Pak Nyono, Mas Yunus, Bu Alfia tadi itu bahwa pembinanya ini juga belum paham kalau ada seperti ini kan gitu. Mas Yunus malah agak kaget gini, Pak. Loh, itu katanya Mas Yunus ya. Nah, itu Mbak, mungkin dari kami mungkin barangkali nanti dinas bisa menindaklanjuti atau seperti apa, termasuk kami dari gerakan akan seperti apa nanti kami akan komunikasi nih Pak untuk selanjutnya. Mungkin itu dari kami Pak. Sekalian kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada jajaran pengurus dan pengawas PKBRI Kabupaten Kota Kediri atas penerimaan, atas sambutan dengan suguhan ini dan ilmu yang diberikan kepada kami. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan apa yang jajaran pengurus dan pengawas berikan merupakan ibadah yang nanti akan diberikan ganjaran oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih dari kami, sekaligus kami mohon pamit karena harus melanjutkan perjalanan ke Jogja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Bu Susi, Pak Yono, Mas Yunus, Mbak Afia, dan rekan-rekan yang lain. Ya. Saya maaf, tapi inilah hakikat kita. Koperasi itu kalau bertemu sesama saudara itu kan golek dulur karo golek ilmu kan gitu. Nah kita sudah lakukan. Nah sebelum diakhiri, saya mohon izin 5 menit saja. Saya akan menyerahkan, karena saya nggak punya apa-apa Bu. Nggak, Bang. Saya hanya akan menyerahkan ini kepada Bu Susi atau siapa yang akan menerima, yang akan diserahkan oleh Pak Pri. Pak Pri ini kebetulan juga Ketua 2 PKPRI Kabupaten Kota Kediri. Monggo Bu Susi, kalau mau dipoto, monggo Bapak, ya, akan menyerahkan ini, ya jangan dilihat nilainya lah, ya, jangan dilihat nilainya. Monggo. Maka kita berdoa bersama-sama yang akan dipandu oleh Pak Ibnu. Beliau adalah Sekretaris Pusat Koperasi Pegawai Kabupaten Kota Kediri. Monggo Pak Ibnu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bapak Ibu semuanya yang hadir dan adik sekalian, kita berdoa bersama semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi ilmu yang manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi namahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama ya baik mustonik. Ya Azizar Rahman, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma inna sa'aluka salamatan fitin, wa afiatan fi jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fi rezeki, wa barakatan fi rezeki, wa tabatan qabl al maut, wa rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratul maut. Allahumma ridhaqul jannah wa na'udzubika min syarrin nar ya aziz ya ghafar. Allahumma ighfir lil muslimin muslimat. Allahumma ighfir fi hadhil makan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, selanjutnya karena tadi yang membuka Pak Pri, monggo saya persilakan Pak Pri. Iya, terima kasih kepada Pak Nuh yang sudah memaparkan kalau waktu sebetulnya sangat kurang, tapi janganlah mengurangi hasil dari apa yang dipaparkan, tapi justru itu akan menambah bagaimana ilmu-ilmu tentang perpajakan. Tentunya kami segenap pengurus, pengawas maupun karyawan PKBRI sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu atas kehadirannya. Tentunya banyak hal mungkin suguh kupuh lungguh atau prakewuh yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu Ibu yang dapat kami sampaikan, kami suguhkan, dan kami hanya bisa mengucapkan selamat jalan. Mudah-mudahan tujuan panjenengan ke Jogja dan sekitarnya itu tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan bisa kembali ketemu dengan keluarga. Jangan lupa pesan dari Bapak Nuh tadi, Bapak Nuh siap dengan kalau ada apa-apa masalah kesulitan tentang perkoperasi, beliaulah memang betul-betul pakarnya Kabupaten Kota Kediri ya. Orangnya sangat energik Bu, bukan cuma masalah perkoperasian. Kalau suruh nyanyi satu hari pun beliau juga sangat luar biasa. Ya, jadi dia tuh di sini dapur sembarang-barang Bu, operator juga lancar. Apalagi umparan materi belum ada yang menyanyi. Ya, jadi itu. Kita beri plus kepada Pak Nuh yang sangat luar biasa ini. Iya.